Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep roti Arab paling populer, paling enak ya buat sarapan pagi, yaitu hobsamuli dan juga hubus yang di teflon ya, bukan di oven, dan juga lengkap dengan kuahnya ya. Pokoknya rasanya enak banget, dijamin lezat dan dijamin bikin nagih ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Nah, pertama siapkan wadahnya yang besar. Kemudian aku siapkan susu cair yang hangat full cream ya, sebanyak 250 ml. Kemudian ada ragi 1,5 sendok teh. Kemudian ada gula pasir setengah sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya masukkan minyak sayur 30 ml dan juga garam setengah sendok teh. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram dulu ya, atau 2 gelas. Terus sambil diaduk-aduk seperti ini hingga adonannya itu tercampur. Setelah itu aku tambahkan lagi tepung terigunya kira-kira 3 sendok makan ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan, bisa 2 sendok ataupun 3 ya. Jadi total terigu itu yang aku pakai 330 gram ya, atau bisa dikurangi juga bisa lebih ya, sesuaikan dengan kualitas tepung masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah itu akan aku uleni di sini selama 5 atau 4 menitan ya, 4 atau 5 menitan ya, maaf kebalik. Lah sebentar aja teman-teman, jangan lama-lama ya, karena ini mah dibakar bukan dipanggang atau di oven ya, hingga tercampur aja. Maaf ya, ini teh silikonnya agak seserilan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, hingga tercampur aja bahan-bahannya. Pokoknya setelah ini akan aku masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Jadi aku mau propping di kulkas ya teman-teman. Aku biarkan semalaman. Ini aku bikinnya kira-kira jam 11 malam ya teman-teman. Jam 10 lah ya teman-teman, 10 gitu ya. Jam 10 malam, terus aku besoknya akan aku buat ya. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam plastik seperti ini, kita bungkus. Terus kita akan masukkan ke kulkas ya. Ke rak ke kulkas. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian aku masukkan ke dalam kulkas seperti ini dan biarkan ya hingga besok ya teman-teman. Nah, ini nanti mengembang di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi ini aku langsung masukkan ke dalam kulkasnya, enggak aku biarkan dulu di luar, enggak ya. Ini mah langsung aja dimasukkan ke kulkas. Nah, ini kita lihat besoknya ya, kira-kira jam 8 ya teman-teman. Ini kan buat sarapan ya. Nah, ini tuh udah jam 8 aku keluarkan ya. Nah, ini masih keringetan ya, udah mengembung ya. Nah, ini aku biarkan hingga 2 jam ya teman-teman, hingga jam 10-an ya. Aku tinggal tidur lagi ya. Setelah ini aku balik tidur lagi teman-teman. Nah, setelah jam 10 ya teman-teman, ini udah jam 10, udah 2 jam aku buka ya, aku keluarkan si adonannya ini. Nah, ini lentur banget tuh adonannya, udah lentur dan gemoy-gemoy. Nah, ini adonan tidak bau sama sekali ya, aku cium gak bau sama sekali ya. Terus aku akan bagi 7 adonannya ya teman-teman, atau sesuai selera. Kemudian dironding seperti ini hingga bulat ya. Nah, lalu di sini akan aku diamkan selama 10 menitan ya teman-teman, hingga lentur adonannya ya, supaya mudah untuk menggilasnya. Sekarang sudah 10 menit, lalu pipihkan adonannya ini, dipipihkan, digilas tipis ya teman-teman, tipis-tipis tuh kayak gini. Pokoknya mah teman-teman simak tutorialnya ya, seperti ini tuh. Semuanya ya teman-teman pipihkan biar enak ya, nanti tinggal bakar aja gitu ya, tinggal manggang. Nah, kalau sudah semuanya ditutup dulu ya dengan serbet bersih ya, khusus untuk roti, dan diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit ini udah agak lentur adonannya atau rotinya, lalu panaskan teflon hingga benar-benar panas. Jangan lupa teflonnya harus yang tebal ya teman-teman, dan jangan dikasih minyak atau polesan. Lalu bakar rotinya dan balik ya, jangan lupa biar tidak gosong sebelah. Putar kanan kiri, nanti dia akan mengelendung sendirinya ya teman-teman tuh kayak gini. Jangan lupa dibalik-balik ya biar sama rata matangnya ya, tidak gosong sebelah teman-teman. Ya, seperti itu cara bakarnya ya teman-teman, kayak gini pokoknya mah teman-teman lihat aja
gimana cara aku buatnya ini. Terus nanti kalau misalkan teman-teman sudah pinter, udah bisa, itu cocok untuk dijual juga teman-teman. Jadi maksudnya mantep buat ide jualan. Nanti bisa kita bikin kuahnya teman-teman. Kuahnya mah ya gampang banget, banyak sekali dari sayuran, daging-dagingan, gulai, rendang, kare, itu mantap dicocol dengan itu teman-teman. Ya itu bisa buat jualan kita ya. Ini khusus untuk para pedagang contoh ya. Pokoknya kalau udah bisa mah mantap buat ide jualan teman-teman, dijamin laris manis ya. Apalagi di Indonesia sekarang banyak sekali orang Arab ya, pasti laris teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, cara bakarnya mah ya tinggal teman-teman simak aja tutorialnya, gampang pokoknya mah ya teman-teman. Terus untuk teflonnya harus yang tebal ya biar melendung. Oke teman-teman, sudah selesai semuanya kita bakar, lalu sisihkan dulu. Sekarang aku mau buat cocolnya ya, kuahnya. Sekarang masukkan minyak zaitun secukupnya, terus ada bawang merah, bawang putih secukupnya juga ya teman-teman. Tuh ada irisannya seperti ini ya, secukupnya aja teman-teman, tidak banyak. Lalu akan saya tumis-tumis atau digoreng seperti ini. Kemudian karena saya mau bikin bumbu karenya, bumbunya itu kare ya, jadi pakai bumbu karenya. Ini akan saya goreng dulu bumbu karenya ya, digoreng-goreng atau ditumis-tumis seperti ini ya. Secukupnya aja dulu ya teman-teman, karena ini juga agak pedas. Lalu ada tomat, irisan tomat dan paprika secukupnya ya. Kemudian aku tambahkan saus tomat, bukan saus tomat, apa namanya, pasta tomat ya teman-teman. Pasta tomat kira-kira 1 sendok teh biar warnanya merah merona ya, bagus gitu ya. Terus ya ini untuk kuahnya aku pakai chickpeas atau kacang chickpeas ya teman-teman. Ini udah mateng ya, atau di sini namanya hummus ya teman-teman. Hummusnya ini udah mateng, udah masluk ya. Kalau di Indonesia misalkan nggak ada ini, bisa diganti dengan kacang polong, kacang merah ya, bisa juga dengan sayuran buncis, kacang panjang, kentang boleh ya, apalagi daging-dagingan boleh banget ya teman-teman, itu cocok dan enak banget rasanya. Nah oke, masukkan aja langsung ya si chickpeasnya. Itu untuk air ya boleh dibuang, boleh juga dimasukkan semua, pokoknya mah sesuai selera. Dan untuk bumbunya juga sesuai selera ya. Tadi aku masukkan bumbu kare, terus ada ketumbar, terus ada lada hitam dan jintan bubuk, dan garam jangan lupa. Oke, di sini akan aku masak selama 10 menitan ya, karena si chickpeasnya ini udah matang ya. Udah ya seperti ini aja, udah matang, ini udah 10 menit. Lalu akan aku hancurkan seperti ini tuh ya. Ini mah sesuai selera aja, kalaupun tidak mau dihancurkan gak apa-apa. Ini cuma ditekan-tekan segini aja tuh dengan cocolek ya, seperti ini. Nggak apa-apa, nggak mau dihancurkan juga, udah bagus ya, udah endol surendol, ini udah empuk banget teman-teman, endol pokoknya mah. Oke, sisihkan dulu ya karena udah matang. Sekarang kita lanjut ke roti tadi ya. Rotinya ini seperti yang teman-teman lihat, ini kan adonannya aku proofing di dalam kulkas selama 1 malam, tapi hasilnya tetap empuk lentur dan gemoy-gemoy juga cantik, tidak berubah sama sekali ataupun bau ya, tidak bau sama sekali, wajib coba pokoknya. Oke, langsung aja ya kita tuangkan si kuahnya ini, kuah chickpeasnya ini atau balila atau hummus ya kalau di Arab namanya. Kuahnya ya ke mangkok, lalu kita akan hidangkan ya teman-teman. Nah ini si rotinya ini bisa dicocol dengan si chickpeas ini atau kacang ini ya teman-teman. Jadi untuk kacang ini bisa diganti dengan kacang merah, kacang polong, atau bisa juga dengan sayuran ya, kayak buncis ya, sayuran buncis, ada sayuran kacang panjang, boleh banget ya. Terus boleh juga dengan daging-dagingan atau kentang, boleh banget ya teman-teman, atau wortel boleh banget ya teman-teman. Nah dibuat seperti itu aja, simple, mudah, sederhana, tapi rasanya luar biasa banget ya, endol pokoknya mah. Cara makannya seperti ini ya teman-teman, tinggal dicocolkan aja udah begitu ya. Pokoknya mah endol pisan, dan ini si kacangnya empuk banget teman-teman, empuk, bener-bener empuk ya. Nah kayak gini teman-teman, endul pokoknya mah ya, cocok buat ide jualan ya teman-teman. Ini aku untuk sarapan pagi ya, dan untuk makan malam juga bisa banget ya, atau makan siang, mantap pokoknya mah ya teman-teman, luar biasa endulnya. Oke teman-teman, jika nama sekian dulu ya teman-teman cara membuat roti Arab teflon dengan adonan di proofing di dalam kulkas semalaman. Dan jangan lupa dicobain ya bersama kuahnya juga. Nah buat teman-teman yang sudah komen, silahkan dicobain ya, ini proofing semalaman dalam kulkas. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga ya. Terima kasih.
Siapkan wadah, susu cair 220 ml yang hangat ya. Kemudian ada ragi 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan. Aduk-aduk sebentar. Kemudian ada butter ya 30 ml atau bisa juga pakai minyak sayur. Garam setengah sendok teh. Kemudian terigu protein tinggi sebanyak 300 gram, tapi di sini aku mau masukkan 1 gelas dulu ya, atau 150 gram dulu atau setengahnya. Diaduk-aduk seperti ini lalu ditutup dan akan aku diamkan selama setengah jam. Jadi terigunya itu setengahnya lagi ya nanti. Setelah setengah jam, ini aduk-aduk dulu ya. Lalu yang setengahnya ini aku tambahkan lagi ya. Jadi total terigunya itu tadi berapa? 300 gram ya teman-teman. Jadi setengahnya itu didiamkan dulu ya hingga aktif raginya, baru setengahnya lagi diaduk-aduk ya, atau dicampurkan dengan yang setengahnya lagi. Setelah diaduk-aduk, campur aduk seperti ini, kalau merasa lengket bisa ditaburi tepung seperti ini ya teman-teman, ditaburi sedikit aja ya. Sambil diaduk-aduk dengan tangan seperti ini, lalu saya akan uleni ya di bawah seperti ini. Cara nguleninnya cukup seperti ini aja kayak nyuci baju gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai mixer juga itu lebih bagus ya. Kalau aku seperti ini ya teman-teman, kayak nyuci baju gitu. Karena ini tuh pagi-pagi ya, aku tuh mau nyalain mixer hand juga, takut anak-anak bangun ya. Terus aku mah wayah nawe sambil ngos-ngosan begini teh ya, diuleni dengan tangan. Nah, pokoknya mah cara nguleninnya seperti ini ya teman-teman. Tuh ini teh silikonnya juga seserelean ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya mah seperti ini tuh cara nguleninnya ya, 10 menit aja jangan lama-lama ya. Kalau kalian mau pakai mixer juga itu lebih bagus. Nah, kira-kira seperti ini tuh udah tercampur. Kemudian ditutup ya teman-teman dan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau sesuai cuaca kalian masing-masing. Kalau aku ini 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 6 bagian atau sesuai selera, mau jadi 8 juga 10 boleh ya. Lalu rounding dulu biar halus, kemudian tutup, biarkan atau diamkan 10 menit. Setelah 10 menit kita lihat adonan udah lentur, lalu bentuk ya. Pokoknya mah cara bentuknya gampang, tinggal dibentuk dipipihkan dulu ya. Lalu digulung-gulung ya. Pokoknya mah teman-teman simak cara buatnya atau cara menggulungnya ya. Pokoknya mah ini gampang banget ya. Mudah sekali dan pasti pemula juga langsung pada bisa ya. Nah, jadi roti ini tuh selain cara buatnya gampang ya, bahan-bahannya terjangkau dan rasanya tuh enak banget, dan ini cocok buat sarapan pagi ya teman-teman. Karena di Arab itu kalau pagi-pagi tuh sarapannya roti ya teman-teman. Dan kadang-kadang sore juga makan malam, kadang-kadang roti lagi ya, tapi sama temennya ya teman-teman, nggak roti aja. Karena kalau roti aja kan jadi hambar, harus ada isiannya atau temennya cocolnya gitulah ya teman-teman. Nah, ini mah roti ini mah bisa, biasanya ya aku diisi ya, buat sendawis ya teman-teman, kadang telur, kadang keju, kadang coklat, atau sesuai selera pokoknya mah ya. Oke, sudah siap semua? Oke, langsung aja diletakkan di loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Kemudian ini akan saya diamkan lagi ya selama 1 jam kurang lebih, atau sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Kalau misalkan panas setengah jam juga langsung mengembang. Nah, ini sudah 1 jam, kemudian akan aku oles-oles dengan susu cair ya teman-teman. Tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya. Nanti keras gitu ya. Ini mas sedikit aja, jadi tipis-tipis gitu dioles-olesnya ya. Ini cuma susu cair aja ya, tidak pakai apa-apa. Nah, udah selesai. Lalu ini tuh si ovennya tuh sudah tadi aku panasin ya 10 menit sebelum ini masuk. Untuk suhu 180, api bawah 13 menit ya. Yang atas nanti ya kurang lebih 2-3 menitan gitu ya. Lalu kalau sudah matang, angkat ya. Nah, selagi panas aku oles-oles dengan butter ya teman-teman, supaya agak-agak lembab dan kinclong. Setelah dioles-oles, aku tutup ya sebentar aja dengan serbet untuk roti. Setelah itu, setelah agak hangat ya, baru diangkat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sangat lembut banget rotinya ya, mirip-mirip yang asli. Roti samun atau roti hotdog ya, kalau di Indonesia mah roti hotdog gitu ya. Oh, kalau di sini namanya ini roti samuli ya teman-teman, atau samun gitu ya. Nah, jadi ini udah siap untuk kita isi ya, karena kalau dimakan seperti ini mah agak-agak hambar gitu ya teman-teman, kayak tamis, hubes, sama ya agak hambar kalau dimakan seperti itu mah. Kalau bahasa Sunda mah ditamul gitu mah ya,
nggak ada temennya kan nggak enak gitu ya. Sama kalau di Indonesia juga nasi juga kan harus ada cocolnya ya, minimal gitu ya, sambal, minimal goreng tempe tahu gitu ya, balado dan lain sebagainya. Nah sama di Arab juga makanan pokoknya tuh roti tapi harus ada lauknya. Ya temennya mah kayak ini, kayak keju, kayak cocol-cocol kayak gitulah, kuah-kuah gitu ya. Kalau di Arab mah ada coklat, strawberry, selai-selai begitu macem-macem pokoknya nama isiannya teman-teman. Nah ini akan aku isi dengan keju ya, keju oles ya teman-teman. Dan aku taburi juga setelah ini za'atar khas Palestina ya teman-teman. Ini enak banget. Pokoknya ini khas Arab ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di Indonesia mungkin gak suka, bisa diganti dengan apa aja. Mungkin mayones sama abon ya, boleh. Mungkin coklat, mungkin strawberry, pokoknya mah sesuai selera kita aja teman-teman. Nah jadi kalau di Arab tuh ya buat sarapan pagi ya seperti ini ya teman-teman, roti ya. Kadang roti seperti ini, kadang roti yang hubas itu, yang melendung itu, kadang roti tamis, kadang roti nan, roti, pokoknya roti-rotian seperti itu ya, karena makanan pokok di Arab tuh roti ya teman-teman. Beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mah mungkin nasi ya. Nasi juga nggak mungkin kan dimakan nasi doang, pasti ada temennya kan, lauknya kan. Nah seperti itu. Nah roti juga di Arab seperti ini, ada lauknya, ada cocolnya, ada kuahnya atau isiannya gitu ya, minimal keju lah isiannya ya teman-teman. Oke, ini akan aku isi dengan berbagai isian ya, sesuai selera. Pokoknya mah teman-teman simak aja, rotinya jangan khawatir, ini empuk, gemoy seperti yang asli ya. Yang asli juga mungkin kalah ya. Menurut aku itu teh ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah ya buat sarapan pagi dan cocok banget buat ide jualan insya Allah ya teman-teman, karena rotinya sangat enak dan juga gemoy, lembut, lezat, pokoknya mah mengenyangkan, pasti semua juga pasti pada suka ya. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas dulu ya teman-teman, dan bisa diisi sesuai selera si pembeli ya teman-teman. Nah untuk harga mah ya bisa diatur sesuai modalnya ya, habis berapa gitu, dan bisa diatur juga untuk besar kecilnya ini ya ukuran ya, karena ini besar bisa dikecilin ya teman-teman untuk samulinya. Oke teman-teman, mungkin segitu ajanya cara membuat roti samuli atau roti samun atau roti hotdog ya, buat sarapan pagi ataupun buat ide jualan. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Wajib dicoba buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada ya, bagi yang suka aja. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga ya. Terima kasih.